Hari ini kita sambut ada kakak Keeper James. Boleh kita say hi. Oke, kita lihat otornya langsung semangat ya. Langsung salam-salam dengan kakak Keepernya. Ini adalah otter caman kecil Asia atau Asian Small World Otter. Mereka adalah berang-berang yang paling kecil di antara 13 jenis yang ada di seluruh dunia. Tapi kita lihat walaupun berang yang sangat kecil, mungil dan gemaskan, otter ini juga sangat mahir berenang dan bahkan bisa menyelam ya. Ini karena berang-berang adalah mamalia semi-aquatik yang sudah beradaptasi untuk aktivitas di dalam air. Dari tubuhnya yang panjang, rapid dan fleksibel, mudah untuk tiup-tiup ke sini dan ke sana. Namun yang tebal membantu menghangatkan ketika di air dingin. Otter ini pun juga punya kacamata renang alami, yaitu kelopak mata ketiga untuk melihat makanannya dengan lebih jelas di dalam air tawar. Sehingga sudah bisa berenang dari usia yang sangat-sangat muda, yaitu dari usia 3 bulan saja. Gimana teman-teman, hebatkah otternya? Kalau hebat boleh bilang hebat. Hebat sekali ya, dan ternyata otternya tidak hebat dengan sendirinya. Mereka diajari, dibantu, dididik oleh mommy otter mereka masing-masing alias induk otternya ya. Ketika masih kecil akan diajak latihan renang di air yang dangkal dulu. Kalau sudah makin jago akan diajak menuju perairan yang lebih dalam lagi. Jadi ini karena otter adalah satwa yang sosial, hidupnya pun berkelompok bersama dengan keluarga atau teman-temannya. Seperti yang di dalam ini masuk dalam satu keluarga ya. Keluarganya ada Mami Cherry, Baby Timo dengan kedua anak-anaknya. Yang kecil namanya adalah Acil, yang lebih besar namanya adalah Dul. Gimana teman-teman, keluarga otternya lucu nggak? Kalau lucu boleh bilang lucu. Lucu sekali ya. Dan kita lihat hari ini otternya lagi semangat banget makan-makan pagi bareng keluarganya. Ketika otternya mau menangkap makanannya, mereka itu bisa menggunakan kaki depan mereka untuk meraih makanan. Mirip-mirip seperti kita menggunakan jari jemari pada tangan kita. Ini karena mereka punya cakar yang sangat kecil, jadi jari jemari mereka lebih terampil dibandingkan otter yang lainnya yang punya cakar yang lebih panjang ya. Nah teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini otternya lagi makan apa? Lagi makan daging ikan ya. Jadi karena mereka adalah karnivora, pemakan daging-dagingan, hidupnya dekat sungai, biasa makan satwa-satwa kecil seperti ikan-ikan air tawar, udang-udangan, dan makan kerang-kerangan ya. Kalau hari ini otternya lagi dikasih potongan-potongan ikan lele. Ada yang suka juga nggak sama ikan lele? Banyak juga ya. Otternya kebetulan doyan banget sama lele karena mereka juga ada di Indonesia, ada di Jawa, di Sumatera, dan di Pulau Kalimantan. Jadi kalau Jaspernya lagi jalan-jalan di dekat sungai terus mendengar suara seperti cicitan anak ayam, kemungkinan besar bisa bertemu dengan berang-berang seperti berang-berang cakar kecil Asia. Dan karena otter ini sangat pintar dan cerdas, mereka bahkan punya 12 jenis suara yang berbeda-beda untuk menyampaikan hal yang berbeda pula ya. Anggapannya seperti punya bahasa berang-berang tersendiri. Nah, kita akan segera lihat seberapa pintar sih keluarga otter yang ada di dalam. Di sini kakak Keepernya membawa sesuatu. Ada tempat sampah warna merah terang-terang dan juga ada sampah botol plastik. Kita lihat kakak Keepernya mau ngapain ya dengan sampah botolnya. Ternyata dibawa dan malah dibuang sembarangan. Ini baik atau buruk? Buruk dong ya, tapi kita lihat otternya ternyata lebih pintar. Sampahnya langsung dibawa keluar dan dibuang ke tempat sampahnya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk otter yang ada di dalam. Hebat banget ya, otter aja bisa buang sampah di tempatnya. Nah, Mami Cherry ingin menyampaikan pesan spesial. Mau bilang thank you for visiting us. Terima kasih banyak sudah mengunjungi keluarga otter Timo dan Cherry di Jakarta Aquarium dan Safari. Ada di Otter Feeding Show kali ini, aku Leona dan kakak Keeper James, kami berdiri. Thank you and see you on the next show. Bye-bye. Dan Safari, boleh minta suara tepuk tangannya. Oke, Jaxplorers semuanya sudah semangat ya. Kenalin dulu, nama aku Leona. Kita akan bertemu dengan satu satwa yang sangat istimewa. Ada yang tahu nggak kita mau ketemu sama satwa apa? Bintoro.
Binturong ya, benar sekali. Kita mau bertemu dengan satu binturong yang namanya adalah Jimmy. Tapi Jimmy ini agak malu-malu kucing, jadi harus kita panggilin dulu. Baru Jimmy mau maju dan ketemu sama Jack Explorer semuanya. Jadi ayo kita panggilin si Jimmy bersama-sama. 1, 2, 3, Jimmy. Oke, boleh kita bantu kasih jalan dulu untuk Jimmy-nya muncul dengan kaki berjames. Boleh kita sapa, kita say hi. Oke, Jimmy langsung keliling ya, ketemu Jack Explorer-nya satu persatu. Gimana teman-teman, udah ketemu Jimmy? Jimmy-nya lucu nggak? Lucu banget dong ya. Jadi Jimmy ini adalah satwa yang kita sebut sebagai binturong, yaitu mamalia. Hidupnya di hutan-hutan di Asia Selatan dan di Asia Tenggara. Kayak Jimmy yang ngantuk ya, nguap-nguap dulu. Nah, kalau misalnya ada di Asia Tenggara, kira-kira ada di Indonesia nggak? Ada ya, ada di 3 pulau di Indonesia bagian barat, di Pulau Jawa, Sumatera, dan di Pulau Kalimantan. Nah, kalau teman-teman melihat Jimmy, kira-kira dia itu asalnya dari Kalimantan, Jawa, atau dari Sumatera? Dari Jawa ya, benar sekali. Jimmy ini adalah binturong Pulau Jawa. Ciri khasnya bentuk tubuhnya lebih pendek. Kalau yang dari 2 pulau lainnya itu lebih panjang. Dan yang kita lihat di bagian warnanya ini ada bagian putih-putihnya, tidak seperti yang Kalimantan atau Sumatera cenderung lebih polos atau lebih gelap. Nah, kita lihat Jimmy langsung nyaman ya di atas pohon, langsung mejeng-mejeng sendiri. Ini karena Jimmy adalah satwa yang arboreal, artinya sebagian besar hidupnya itu di atas pohon yang tinggi, jarang sekali ke bawah ataupun ada di tanah ya. Nah, supaya Jimmy tetap nyaman di atas pohon, langsung diperagakan sama Jimmy sekarang. Dia mengandalkan satu bagian tubuhnya yang sangat panjang dan sangat kuat di sini. Ada yang tahu nggak ini namanya bagian apa? Ekor ya, benar sekali. Ini namanya adalah ekor prehensil. Jadi mirip kayak ekornya monyet, bisa menjadi kaki kelima Jimmy, menjaga keseimbangan di atas pepohonan. Dan mungkin tadi teman-teman sempat lihat bagian ujungnya ini bisa dilingkarkan pada batang pohon atau dahan-dahan. Fungsinya itu untuk memperkuat genggaman Jimmy di atas sana ya. Walaupun tentunya karena Jimmy berukuran besar, dia tidak bisa bergelantungan seperti monyet-monyet yang kecil. Nah, kita lihat juga selain punya ekor yang mirip seperti ekor monyet, Jimmy juga punya tubuh dan wajah yang mirip dengan 2 satwa lain. Nah, kalau kita lihat dari tubuhnya dulu, kira-kira Jimmy ini kecil atau besar? Besar sekali ya. Dari rambut atau bulunya kira-kira ini tipis atau tebal? Tebal dan lebat sekali ya. Mirip seperti tubuhnya beruang atau bahasa Inggrisnya adalah bear ya, benar sekali. Dan kalau kita lihat dari wajahnya Jimmy yang sangat lucu yang lagi menghadap ke sana, di sana ada kumis-kumis yang halus dan moncong yang agak beruncing, mirip seperti wajahnya kucing atau bahasa Inggrisnya adalah cat ya. Jadi kalau kita gabungin kita dapat namanya binturong dalam bahasa Inggris, yaitu bear cat, karena dia mirip sama beruang dan sama kucing ya. Tapi walaupun dia mirip sama 2 satwa yang tadi, Jimmy itu bukan beruang apalagi sejenis kucing, tapi dia ini adalah sejenis musang-musangan. Jadi masih bersaudara sama musang pandan atau musang luwak. Walaupun ukurannya memang lebih besar ya. Dan seperti musang luwak, Jimmy punya aroma yang khas mirip kayak daun pandan atau kayak makanan di bioskop. Ada yang tahu nggak aroma makanan apa? Popcorn ya, benar sekali. Aromanya kayak pandan atau popcorn mentega. Beda-beda tergantung hidung kita masing-masing. Nah, aromanya ini bukan berasal dari makanannya, karena Jimmy nggak makan pandan dan tentunya tidak mungkin makan popcorn di tengah hutan ya. Nggak ada yang jualan juga di sana. Jadi ekornya itu aromanya itu berasal dari bawah ekornya di sini. Ada kelenjar endus yang ada di bawah. Fungsinya adalah pertama untuk memikat hati dari pasangan hidupnya Jimmy. Walaupun sejauh ini Jimmy belum berhasil ya teman-teman, belum dapat pasangan karena Jimmy masih single alias masih jomblo.
Yang kedua, karena Jimmy punya aroma yang sangat kuat dan sangat pekat, bisa digunakan untuk pagar rumah Jimmy supaya hidupnya nyaman dan tentram sendiri maupun berdua, tidak digangguin sama tetangga binturong lainnya. Jadi ini karena Jimmy sifatnya penyendiri atau soliter, hidupnya suka sendiri atau berdua-dua saja ya. Untuk makanannya pun Jimmy nggak mau repot, nyarinya yang ada dekat rumah alias di atas pohon. Makannya bisa buah-buahan, satwa-satwa kecil seperti burung-burung, tikus-tikus dan juga serangga kecil. Jadi Jimmy ini adalah pemakan segala, makan daging bisa, makan buah-buahan pun juga bisa. Jadi karena dia makannya banyak, dia itu bisa tumbuh besar seperti ini. Berat badannya sudah 20 kg, panjangnya sekitar 1,3 meter ya. Jadi mungkin kalau kita bandingkan agak mirip seperti berat 1 karung beras yang cukup besar. Nah, untuk umurnya sendiri Jimmy ini udah mencapai umur 5 tahun. Teman-teman ada nggak yang umurnya kayak Jimmy 5 tahun juga? 5 tahun. Ada juga dong ya. Nah bedanya kalau kita 5 tahun mungkin masih dibilang adik-adik atau anak-anak. Kalau si Jimmy ternyata udah masuk binturong yang dewasa ya. Tapi nggak perlu khawatir, hidupnya masih cukup panjang, bisa 18 tahun kalau ada di alam liar dan 25 tahun kalau dilindungi di lembaga konservasi. Kenapa kalau di alam lebih pendek? Karena sayangnya banyak rumah-rumah alami Jimmy alias hutan-hutan, banyak yang sudah dirusak, banyak juga binturong-binturong liar yang ditangkap atau diburu ya. Jadi kita harus sayangi Jimmy supaya dia tetap ada dan lestari di masa yang akan datang. Gimana Jackster, sayang nggak sama Jimmy-nya? Kalau sayang boleh bilang sayang. Sayang banget dong ya sama Jimmy yang Sasha ya. Nah, Jasper mungkin bisa melihat sedikit perbedaan dari binturong yang asalnya dari Kalimantan dan Sumatera. Dari bagian bentuk tubuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nonton film selanjutnya ya. Dah.